COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Reverse Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Kasus pertama COVID-19 terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Setelah itu, virus COVID-19 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Hingga saat ini, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih tetap berlanjut. Hingga video ini dibuat, kasus positif COVID-19 sudah mencapai 3.331.206. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, menempuh upaya penanganan terhadap pandemi COVID-19 dengan beberapa cara, dimulai dengan menerapkan protokol kesehatan, social distancing, hingga vaksinasi. Situs Halodoc menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Pemberian dosis vaksin COVID-19 tahap pertama dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Namun, berbeda dengan apa yang diharapkan pemerintah, kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak, padahal program vaksinasi sudah dijalankan. Berdasarkan data yang dihimpun dari website Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, kasus COVID-19 semakin melonjak naik dan bahkan sudah diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan di kalangan masyarakat terkait bagaimana sebenarnya cara kerja dari vaksin itu sendiri dan mengapa angka COVID-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, masih melonjak naik. Vaksin COVID-19 ini telah beredar dan menjadi momok bagi masyarakat. Bagaimana tidak, masyarakat sekarang ini sedang dilanda kecemasan dengan adanya vaksinasi tersebut. Dikutip dari kumparan.com, ada beberapa kecemasan masyarakat terhadap adanya vaksin tersebut. Di antaranya, kecemasan dengan adanya vaksin, kecemasan setelah divaksin, dan kecemasan karena usia. Kecemasan masyarakat pasca divaksin yang dimaksud itu ada karena ada informasi yang hoaks atau negatif yang didapatkan masyarakat tentang efek samping pasca vaksinasi. Namun, informasi tersebut tidak bisa dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Masih banyak juga yang mempertanyakan jenis vaksin apa yang siap diedarkan oleh pemerintah. Apakah masyarakat tidak kebingungan dalam memilih jenis vaksin? Banyak dari kalangan masyarakat bertanya tentang jenis vaksin manakah yang aman dan cocok, tidak berbahaya bagi tubuh dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Saya tetap tidak mau divaksin, Beberapa waktu lalu sempat viral video dari anggota DPRD Komisi 9 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ripka Jiptaning ramai menjadi perbincangan netizen lantaran terang-terangan menolak vaksin COVID-19 Sinovac asal Cina. Dikutip dari CNN Indonesia, Ripka menilai vaksin COVID-19 Sinovac masih diragukan dan mengungkapkan beberapa vaksin lainnya yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Kata Ripka yang saat itu berusia 61 tahun. Ripka mencontohkan sejumlah konsekuensi usai dilakukan program vaksinasi, seperti vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Menurut catatannya, program vaksin tersebut menimbulkan dampak seperti lumpuh hingga meninggal dunia di beberapa daerah. Beralih kepada pendapat lain, banyak orang yang berharap bisa segera terbebas dari pembatasan sosial dan keharusan memakai masker setelah mendapatkan vaksinasi. Akan tetapi, vaksinasi tidak akan membuat siapa saja 100% kebal terhadap penyakit, sekalipun dalam kasus COVID-19 sudah mendapatkan dosis lengkap. Berdasarkan penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam New England Journal of Medicine, orang yang sudah mendapat vaksin COVID-19 memang masih bisa tertular penyakit ini, tetapi jumlah virusnya rendah. Hal ini berarti orang tersebut cenderung tidak menularkan penyakit dibandingkan dengan orang yang belum divaksin.
Sebagai tambahan, para ilmuwan menemukan bahwa orang yang sudah divaksin memiliki gejala yang ringan dan lebih cepat sembuh jika terinfeksi. Oleh karena itu, orang yang sudah divaksin harus tetap memakai masker dan melakukan protokol kesehatan. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Lindungi diri kita dan orang lain.